Shalom, selamat pagi, Amanginang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini, Senin 15 Mei 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di dalam bahasa Batak dikatakan, saluhut nado tarpatu paau, marhite-hite ibana na margogoyhon au. Demikian isi firman Tuhan. Amanginang ayat ini seringkali kita pakai ketika kita dalam kesusahan, ketika kita dalam kesulitan, dalam permasalahan besar di dalam kehidupan kita. Lalu kita akan kutip ayat ini atau kutipkan ayat ini ke orang lain, bahwa orang itu mampu menghadapi. Atau di case kedua, ketika kita punya rencana untuk melakukan sesuatu, lalu kita akan kutip ayat ini atau kutipkan ayat ini ke orang lain sebagai penguatan bahwa dia bisa melakukan. Jadi kita bisa menghadapi atau bisa menghadapi perkara, tantangan, rintangan, halangan, atau melakukan suatu kegiatan begitu yang kemungkinan berat atau kemungkinan itu susah, atau kata orang mustahil begitu. Tetapi akhirnya kita menguatkan diri atau menguatkan orang lain dengan ayat ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tapi ternyata Amanginang kalau kita baca secara full perikop ini, kita akan menemukan bahwa ini adalah ungkapan terima kasihnya Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi atas pemberian jemaat, bantuan jemaat. Jadi Rasul Paulus itu pernah ada momen di mana pelayanan-pelayanannya Rasul Paulus itu dibantu oleh jemaatnya. Jadi segala kebutuhannya dipenuhi oleh jemaat. Salah satu yang paling sering membantu Rasul Paulus, kita lihat dari kesaksiannya di surat Filipi pasal 4 ini, adalah jemaat Filipi tersebut. Lalu Rasul Paulus mengucapkan terima kasih kepada jemaat. Sekaligus menerangkan. Sesungguhnya Rasul Paulus sudah mencukupkan diri. Dia sudah alami pahit, dia sudah alami manis. Dia sudah pernah kenyang, dia sudah pernah lapar. Dan itulah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus, bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ketika dia lapar pun, kesulitan pun, dia mampu menghadapinya. Ketika dia kenyang pun, itu adalah ternyata sesuatu yang perlu dihadapi. Masalah tentang kekenyangan ini, tentang kecukupan ini, ternyata adalah sesuatu hal yang perlu dihadapi begitu. Itu bukan satu pencapaian, itu adalah keadaan begitu. Jadi lapar adalah keadaan, kenyang adalah keadaan. Maka segala keadaan itu, segala situasi itu dapat ditanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Rasul Paulus akhirnya menegaskan hal ini, nanti akhirnya setelah perikop ini dia tetap terima kasih karena sudah mau membantuku atau setidaknya merasakan
bagian atau menjadi bagian dari kekuatan begitu, merasakan penderitaannya Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Tapi kita mau lihat di sini menginang bahwa ternyata segala keadaan itu butuh Tuhan. Segala situasi itu butuh Tuhan. Di sana kita perlu bantuan Tuhan untuk menghadapi atau menjalani keadaan atau situasi itu. Apapun itu, suka maupun duka, berkekurangan atau berkecukupan atau bahkan berkelebihan begitu. Itu adalah situasi atau keadaan yang perlu kebijakan, perlu kebijaksanaan, perlu kesabaran, perlu kepintaran dari kita untuk memanagenya. Seringkali saya juga dengar ada pepatah orang-orang yang mengatakan dipuji tidak terbang, dihina tidak tumbang begitu. Jadi kira-kira situasinya seperti itu. Jadi apapun yang terjadi, suka maupun duka itu, pahit ataupun manis itu, perlu kita hadapi. Ada orang yang ketika dia diberikan permasalahan, dia diberikan persoalan, dia jatuh, drop, frustasi, depresi. Ada orang yang diberikan jabatan, diberikan kedudukan, diberikan kelimpahan, malah dia menjadi arogan, dia kehilangan motivasi, dia kehilangan prinsip, kehilangan jati diri, dan yang lain-lain. Ternyata segala hal, baik suka maupun duka, perlu disikapi dengan bijaksana. Dan Rasul Paulus mengingatkan ini kepada jemaat Filipi, dan itu sampai kepada kita pada masa sekarang ini. Baik suka maupun duka adalah hal yang perlu kita sampaikan kepada Tuhan, penolong kita. Agar kita ketika dipuji, tidak terbang, ketika dihina, tidak tumbang. Ketika kita dalam keadaan lapar, tidak menjadi sungut-sungut, ketika kita kenyang, tidak menjadi egois. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Rasul Paulus mengingatkan itu kepada jemaat Filipi, dan itu sampai kepada kita sekarang. Menginang, itu pencapaiannya. Bukan pencapaian, tetapi itu adalah keadaan. Biarlah di dalam segala keadaan itu, kita tetap menyampaikannya kepada Tuhan, kita tetap dalam ungkapan syukur kita kepada Tuhan, kita tetap di dalam doa kita. Sedikit tambahan lagi menginang. Di setiap persekutuan kita, pertanyaan, PA kategorial, dan yang lain-lain, ketika kita sampaikan doa, misalnya ada yang mau mendoakan kita, memimpin kita berdoa dalam doa syafaat, ketika pendoa tanyakan, ada yang mau didoakan? Perhatikan, mayoritas doa yang kita sampaikan itu adalah duka cita, atau tantangan, atau kesulitan. Minta tolong memang doakan, ada yang mau ujian, anak-anak mau ujian. Ada yang sedang sakit, ada yang baru kecelakaan, ada yang ini, ada yang ini, ada yang ini. Kalaupun saya sering kali bercandakan di pengumuman-pengumuman, oh ini apa nggak ada yang baru dapat arisan, gitu. Yang saya mau katakan adalah, biarlah di dalam sukacita pun kita bisa sama-sama tahu, bisa sama-sama doakan. Itu sebenarnya pesan yang saya sampaikan ketika saya mencandakan doa syafaat, permohonan doa syafaat, apa tidak ada yang baru dapat arisan. Gitu. Jadi hal-hal seperti itu pun butuh kebijakan dari kita, mengenang biarlah suka duka kita tetap menyampaikan doa kita kepada Tuhan, karena melalui Dialah, melalui iringan tangan Tuhan, melalui persekutuan kita dengan Tuhan, kita dapat menanggung segala perkara itu. Bahasa Bataknya lebih keren. Saluhut nado tarpatupa au. Semuanya bisa kulakukan. Hal yang berat, hal yang ringan, sukacita, dukacita, semua dapat kutanggung di dalam Tuhan. Tetaplah berdoa. Amin, kita bersatu dalam doa. Ya Allah, kami mengucap syukur atas berkat-Mu kepada kami hingga pada saat hari ini. Terima kasih Tuhan atas perlindungan-Mu di malam hari sampai kepada pagi hari ini. Engkau telah tolong kami, Engkau telah lindungi dan sertai kami. Untuk itu Tuhan, kiranya untuk sepanjang hari ini pun, Tuhan beserta kasih setia-Mu tetap melingkupi kami, melindungi kami, menjaga kami, sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini di dalam damai sejahtera dan sukacita. Berkati jemaat-Mu Tuhan,
agar dapat melakukan segala sesuatu, suka maupun duka, pahit maupun manisnya hidup, tetap di dalam perlindungan Tuhan. Tetap bersuka cita, memuji dan memuliakan nama-Mu. Karena kami tahu ya Bapa, segala yang terjadi di dalam kehidupan kami adalah alat Tuhan untuk membentuk kami agar semakin kuat lagi dan lebih kuat lagi dalam menghadapi tantangan rintangan dunia ini. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita untuk pagi hari ini yang mengenang. Sampai jumpa di hari esok. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas.